Shalom, selamat pagi saudara-saudara. Di pagi yang cerah ini kita rindu dikuatkan oleh hadiratnya, kita rindu disejukkan hati kita oleh hadiratnya pada pagi hari ini. Kita cari hadiratnya, kita cari Roh Kudusnya pada pagi hari ini. Mari kita siapkan hati kita. Yesus Tuhan ditinggikan, dimuliakan dan naik ke surga. Dia berikan Roh Kudusnya, menguatkan dan menolong selalu. Yesus Tuhan ditinggikan, dimuliakan dan naik ke surga. Dia berikan Roh Kudusnya, menguatkan dan menolong selalu. Sungguh ku rindu bersekutu denganmu selamanya. Allah Roh Kudus, jamah hatiku dengan urapanmu. Rindu selalu dekat denganmu, tinggal di hadiratmu. Allah Roh Kudus, Allah Roh Kudus, jamah hatiku dengan urapanmu. Rindu selalu dekat denganmu, diam di hadiratmu. Yesus Tuhan ditinggikan, dimuliakan dan naik ke surga. Dia berikan Roh Kudusnya, menguatkan dan menolong selalu. Sungguh ku rindu bersekutu denganmu selamanya. Allah Roh Kudus, jamah hatiku dengan urapanmu. Rindu selalu dekat denganmu, tinggal di hadiratmu. Allah Roh Kudus, jamah hatiku dengan urapanmu. Rindu selalu dekat denganmu, tinggal di hadiratmu. Allah Roh Kudus, Allah Roh Kudus, jamah hatiku dengan urapanmu. Rindu selalu dekat denganmu, tinggal di hadiratmu. Allah Roh Kudus, jamah hatiku dengan urapanmu. Rindu
selalu dekat denganmu, tinggal di hadiratmu. Rindu selalu dekat denganmu, tinggal di hadiratmu. Sungguh ku rindu Tuhan berada di hadiratmu, dipenuhi dengan roh-Mu yang suci, diurapi dengan minyak baru yang menyegarkan hati kami. Kami rindu Tuhan, kami rindu Tuhan. Penuhi kami dengan kuasa roh-Mu, dengan hadirat-Mu. Oh Yesusku, penuhi kami. Oh Yesusku, oh terima kasih Tuhan. Terima kasih ya Tuhan atas pagi ini, atas hadirat-Mu yang dicurahkan dalam kehidupan kami, atas roh-Mu yang tercurah membasahi hati kami ya Tuhan. Penuhi hati kami Tuhan dengan roh-Mu, penuhi hati kami dengan firman-Mu Tuhan. Kau boleh urapi yang membicara yang menyampaikannya Tuhan, sehingga menjadi benih yang baik dalam hati kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan ya, dalam roh-Mu kami berdoa dan bersyukur. Haleluya, amin. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, selamat pagi, selamat berjumpa kembali di dalam ibadah doa pagi online Gereja GKI Pondok Daud. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, memasuki bulan Mei kita akan belajar dengan tema Roh Kudus. Dan pagi hari ini saya ingin menyampaikan bahwa Roh Kudus adalah sarana hidup di dalam otoritas ilahi. Di dalam pengiringan kita kepada Tuhan, kita harus menyadari bahwa Tuhan seringkali memakai keadaan dan orang-orang di sekitar kita untuk mempersiapkan kita memenuhi panggilannya. Tetapi jika kita tidak hidup dalam otoritas yang Tuhan berikan kepada kita, maka orang lain akan mengambil dan memakainya. Sebagai contoh, kalau ada seseorang yang dipercaya oleh Tuhan untuk menjadi imam musik, pembicara, worship leader, atau singer, atau ketua, atau yang lain, tetapi dirinya tidak siap dan tidak bertanggung jawab, dia seenaknya sendiri di dalam menjalankan tugasnya, masih hidup di dalam dosa, hidup di dalam perzinahan, dan lain-lain, maka jangan heran kalau posisinya diambil dan digantikan oleh orang lain. Sebab di luar sana masih banyak orang yang antri atau rindu mendapatkan posisi untuk bisa melayani Tuhan. Karena itu kalau saat ini engkau mendapat posisi kepercayaan di bidang apapun, mari kita lakukan dengan penuh tanggung jawab, sebab dimanapun kita berada, yang kita kerjakan adalah pekerjaan Tuhan. Seperti firman Tuhan yang katakan, apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu, seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Dan kita semua tahu bahwa dosa adalah penyebab utama agar kita tidak hidup di dalam otoritas ilahi. Karena itu Tuhan memberikan Roh Kudus-Nya, yaitu Roh-Nya, untuk tinggal dan hidup di dalam diri manusia sebagai perantara dan penolong untuk menyadarkan dan membimbing manusia agar tetap hidup di dalam otoritas ilahi. Akan tetapi, jika kita tidak mau mendengar tuntunan Roh Kudus,
maka yang pertama, hati kita akan bisa menjadi dingin dan tumpul. Suara Roh Kudus di dalam hati kita tertutup oleh kedagingan kita, dan apabila hal itu berlangsung terus-menerus di dalam hati kita, maka hati kita menjadi tumpul dan tidak peka lagi dengan suara Roh Kudus. Yang kedua, untuk melindungi dan menjangkau kita, Tuhan akan pakai orang-orang di sekitar kita untuk menyingkapkan kesalahan kita. Hal ini Tuhan lakukan bukan untuk mempermalukan kita, tetapi untuk memperingatkan dan melindungi kita, supaya kita kembali pada jalan kebenaran dan kehidupan. Dan yang ketiga, jika kita tetap tidak mau mendengar, kita tetap tegar pada kesalahan kita, pada dosa-dosa kita, maka yang terakhir hukuman itu akan datang kepada kita. Oleh karena itu di 1 Korintus 11 ayat 31 sampai 32, firman Tuhan berkata, kalau kita menguji diri kita sendiri, hukuman tidak menimpa kita. Tetapi kalau kita menerima hukuman dari Tuhan, kita dididik supaya kita tidak akan dihukum bersama-sama dengan dunia. Jadi tujuan Tuhan mengizinkan ada masalah di dalam kehidupan kita adalah untuk mendidik kita supaya kita sadar akan kebenaran firman Tuhan, supaya kita kembali pada jalan kebenaran dan kehidupan. Oleh karena itu, peran Roh Kudus sangat dibutuhkan di dalam kehidupan manusia, supaya manusia bisa memahami tidak kepahitan dengan Tuhan dan tetap manusia bisa hidup di dalam otoritas Tuhan. Memang terkadang Allah membiarkan dosa untuk seketika lamanya demi memberi kesempatan kepada kita untuk bertobat supaya kita terluput dari didikannya. Bahkan dalam didikannya, Ia ingin supaya kita tidak dihukum bersama-sama dengan dunia. Artinya, di dalam didikan Tuhan saat ini, hari lepas sehari, tujuan Tuhan supaya kita tidak dididik bersama-sama dengan dunia. Pada akhir zaman kita tetap bisa memperoleh keselamatan karena kita kembali pada jalan kebenaran dan kehidupan. Tuhan tidak ingin anak-anaknya tersesat sehingga pada akhirnya dia kehilangan keselamatan yang Tuhan berikan di dalam kehidupannya. Contoh, anak yang hilang menjadi sadar ketika dia ada di dalam kandang babi. Hal itu lebih baik sadar di dalam kandang babi daripada dia bertekun di dalam dosa. Sehingga satu saat Tuhan berkata, "Enyahlah daripadaku kamu sekalian pembuat kejahatan." Matius 7 ayat 23. Oleh karena itu Bapak Ibu, sikapi dengan positif setiap didikan yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kita. Karena Tuhan mendidik kita tujuannya adalah untuk kasih. Dan jika kita mau bertobat, maka kita tidak akan pernah kehilangan keselamatan dan otoritas kita sebagai anak-anak Allah. Tetapi jika kita tidak mau bertobat dan meninggalkan otoritas ilahi, maka kita akan menderita. Meskipun itu bukan kehendak Allah bagi kita. Karena itu Rasul Paulus berkata, 1 Korintus 11 ayat 30, sebab itu banyak di antara kamu yang lemah dan sakit dan tidak sedikit yang meninggal. Bapak Ibu, jangan pernah mengeraskan hati kita dengan didikan Tuhan, dengan suara Roh Kudus yang Tuhan sampaikan kepada kita, supaya kita tidak mengalami kelemahan, sakit penyakit, dan akhirnya kita mati secara roh atau mati secara tubuh. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita harus hidup di dalam otoritas Tuhan. Yang menjadi perenungan kita pada pagi hari ini, bagaimana saat kita harus menghadapi tantangan di dalam menjaga otoritas kita kepada Tuhan.
Sebab sebagai anak Tuhan, seringkali kita dihadapkan oleh tantangan otoritas, baik di dalam kehidupan kita sehari-hari atau di dalam pelayanan kita. Kita diperhadapkan pada lingkungan yang menyimpang dari kebenaran firman Tuhan. Padahal mereka itu adalah anak-anak Tuhan yang mengerti kebenaran firman Tuhan. Mereka tahu kebenaran, tetapi mereka masih menghidupi kedagingannya. Mereka masih hidup di dalam dosa. Mereka masih berkubang di dalam dosa. Dan sebagai pelayan Tuhan, sebagai hamba Tuhan, bagaimana kita harus menyikapinya? Banyak anak-anak Tuhan atau hamba-hamba Tuhan yang memilih bersikap diam. Dia tidak berani mengatakan kebenaran. Dia tidak berani menjaga otoritas yang sudah Tuhan berikan di dalam kehidupannya. Apa sebabnya? Sebab mereka takut dengan risiko yang dihadapinya. Oleh karena itu mereka seringkali berkata, udah aku enggak ikut-ikut, supaya mereka aman, tidak terkena masalah. Karena hari-hari ini banyak hamba-hamba Tuhan yang sering terserang oleh 3 wanita, harta, dan tahta. 3 hal ini seringkali menyelinap di dalam kehidupan hamba-hamba Tuhan, sehingga mereka mengalami kejatuhan hanya karena harta, wanita, dan tahta. Dia tidak bisa menjaga otoritas yang sudah Tuhan berikan di dalam kehidupannya. Dan roh intimidasi seringkali menyerang pikiran kita. Kita berpikir tentang resiko-resiko yang harus kita alami, resiko-resiko yang terjadi saat kita menegur hamba-hamba Tuhan yang mungkin lebih senior dengan kita, ataupun hamba-hamba Tuhan yang sederajat dengan kita. Kita menjadi takut, karena itu kita lebih memilih mengorbankan otoritas di dalam Tuhan. Mereka memilih silent, diam, sehingga mereka tidak terkena imbas atau dampaknya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, roh ketakutan, kecemasan itu sebenarnya membuat kita hanya berfokus pada diri kita sendiri. Apa yang terjadi pada diri saya kalau saya menyatakan kebenaran firman Tuhan atau kita menegurnya? Tetapi kita harus ingat bahwa kasih yang sempurna mengusir ketakutan, karena kasih membuat kita berfokus kepada Allah. Di dalam 1 Yohanes 4 ayat 18 dikatakan, di dalam kasih tidak ada ketakutan. Kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan, sebab ketakutan mengandung hukuman, dan barang siapa takut, ia tidak sempurna di dalam kasih. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saat kita diliputi ketakutan, tanpa sadar kita sudah terintimidasi oleh situasi dan keadaan. Kita terlempar dari posisi otoritas yang Tuhan sediakan bagi kita, sehingga karunia-karunia yang Tuhan berikan dalam hidup kita otomatis menjadi tidak aktif lagi, menjadi padam. Karena itu sebagai orang percaya, janganlah otoritas Allah yang sudah Tuhan taruh dalam hidup kita, jangan sampai menjadi pudar atau sia-sia. Dan Roh Kudus di sini adalah sarana atau perantara yang Tuhan taruh dalam diri manusia untuk menjembatani hubungan Tuhan dengan manusia. Dan Roh Kudus memiliki peran yang sangat penting bagi kehidupan manusia, karena Roh Kudus yang pertama menginsafkan akan dosa, yang kedua mengerjakan pembaruan dalam hidup kita sehingga kita bisa menjadi anak Allah, yang ketiga penolong dan pemimpin kita ke dalam seluruh kebenaran sehingga kita
bisa semakin hari semakin serupa dengan Kristus. Yang keempat, Roh Kudus memberi hikmat dan wahyu untuk kita sehingga kita bisa terus bergerak sebagai anak Allah. Yang kelima, Roh Kudus adalah penolong dalam kesesakan sehingga kita bisa mematikan perbuatan daging kita dan kita bisa menghasilkan buah-buah roh dan kebenaran. Roh Kudus juga sebagai penolong di dalam menaikkan doa-doa kita, bahkan doa-doa yang belum terucapkan, Roh Kudus akan membantu kita di dalam doanya. 7. Roh Kudus adalah meterai dan jaminan bagi orang percaya. Yang kedelapan, Roh Kudus memberi kuasa untuk kita bisa menjadi saksi Tuhan. Dan yang kesembilan, Roh Kudus adalah penguat dan penghibur bagi orang-orang percaya. Dan yang kesepuluh, Roh Kudus pemberi kemerdekaan, hidup di dalam Tuhan yang seutuhnya, dan Roh Kudus bisa memberikan karunia-karunia roh. Karena itu di Yohanes 16 ayat 13 dikatakan, tetapi apabila Ia datang, yaitu Roh kebenaran, Ia akan memimpin kamu dalam seluruh kebenaran, sebab Ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya, itulah yang dikatakannya, dan Ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Perlu kita garis bawahi bahwa Roh Kudus tidak berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi apa yang didengarnya dari Yesus, dari Bapa di surga, itulah yang disampaikan kepada kita. Oleh karena itu Roh Kudus dikatakan sebagai roh kebenaran, karena segala sesuatu yang disampaikan kepada kita adalah kebenaran. Oleh karena itu Bapak Ibu, jika Roh Kudus diberikan Tuhan kepada manusia sebagai partner manusia, agar manusia itu bisa hidup di dalam otoritas Allah yang sudah Tuhan berikan di dalam kehidupan kita. Jangan pernah menyia-nyiakan kehadirannya, tetapi teruslah bersinergi dengannya sehingga engkau bisa tetap hidup di dalam otoritas Allah dan menikmati berkat-berkat dan perlindungannya. Mari pagi hari ini kita sama-sama berdoa. Kami mengucap syukur kepadamu Tuhan untuk kuasa Roh Kudus yang sudah Engkau berikan di dalam kehidupan kami, sehingga kami senantiasa bisa berkomunikasi dengan Engkau, mengerti kehendak-Mu, mengerti langkah-langkah yang harus kami lakukan. Bahkan Tuhan, melalui Roh Kudus, Engkau sudah memberikan otoritas kepada kami, untuk kami boleh menjadi saksi-Mu, untuk kami boleh mengalahkan setiap dosa yang hadir di dalam kehidupan kami. Kami boleh melawan segala kuasa kegelapan yang mendatangi kami. Oleh karena itu Tuhan, beri kekuatan kepada setiap kami untuk kami terus bersinergi dengan kuasa Roh Kudus yang sudah Engkau taruh dalam hidup kami, sehingga hati kami menjadi hati yang peka, mendengar suara dan kehendak-Mu, dan kami boleh terlepas dari segala roh ketakutan dan kebimbangan, karena Engkau Allah yang luar biasa ada di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, kami mau sambut kebenaran-Mu hanya di dalam satu nama, Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.